Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fahmi Al-Faid. Wa majitu min Kuburaya, Sungai Raya, yakni Fitorik Syari' Adi Sipicito. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah, dan untuk memenuhi mata kuliah, yaitu metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Tapi itu khusus untuk metode Al-Istijabah Al-Jasmaniyah Al-Kamilah yang diampu oleh Ustadz Rahnang SPDI MPDI. Dari itu, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan saya judul tersebut. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang yang pertama ialah pengertian dari metode, kemudian yang kedua adalah pengertian metode menurut Ibnu Khaldun itu sendiri. Ibnu Khaldun ini ulama. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pembelajaran tradisional dan modern. Kemudian yang ketiga adalah yaitu metode Al-Istijabah Al-Jasmaniyah Al-Kamilah. Metode tersebut yaitu diambil dari metode modern. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode. Metode itu dalam bahasa Arab, kata metode berasal dari kata taroko yatruku. Masdarnya masdar tariqatun, yaitu yang artinya jalan atau cara. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar semuanya menggunakan metode. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang metode at-tariqah al-istijabah al-jasmaniyah al-kamilah. Melihat definisi dari tujuan metode pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan pula metode itu adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan suatu materi kepada siswa tersebut. Karena itu, setelah guru memikirkan bahan pembelajaran, maka hendaklah ia memikirkan cara menyampaikan bahan tersebut kepada siswanya. Guru harus memberikan metode yang paling baik untuk menyusun bahan tersebut. Karena setiap pembelajaran, setiap pelajaran itu beda-beda. Ada yang metodenya mubasyarah, ada yang metodenya al-kitabah. Dalam hal ini itu yang pertama tentang pengertian metode. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, metode adalah ia berkata, sungguhnya pengajaran itu merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecermatan. Karena itu sama halnya dengan pelatihan kecakapan yang memerlukan kiat, strategi, ketelatenan sehingga menjadi cakap dan profesional. Penerapan metode tersebut, pengajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien sebagai media pengantar materi bila penerapannya itu tanpa didasari oleh pengetahuan yang memadai tentang metode ini, sehingga metode bisa saja akan menjadi penghambat jalannya proses pembelajaran, bukan komponen yang menunjang untuk tercapainya tujuan. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami dengan baik dan benar tentang karakteristik suatu metode tersebut. Itu ya menurut Ibnu. Kemudian metode pembelajaran bahasa Arab, perbedaannya antara pembelajaran bahasa Arab secara tradisional kemudian yang modern. Ini bagi dua, tradisional dan modern. Kalau pembelajaran tradisional dapat dengan mempergunakan metode utama, yaitu terjemah dan qawaid. Terjemah ini dengan menerjemahkan, kemudian qawaid itu secara tata bahasa merupakan suatu pilihan yang mudah dan memudahkan setiap guru. Jadi setiap guru itu tidak perlu melakukan persiapan secara khusus, cukup berbekal kitab yang akan diajarkan, kemudian pembelajaran dapat terjadi begitu saja. Jadi guru menjelaskan dengan adanya kitab tersebut. Dengan di kelas yang bukan besar memungkinkan model ini. Jadi misalnya di masjid atau apa, atau di kelas, dengan model ini dapat dilaksanakan di mana saja.
Dan metode pembelajaran bahasa tradisional ini adalah metode yang pembelajarannya bahasanya terfokus untuk bahasa sebagai budaya ilmu. Sehingga belajar bahasa Arab itu berarti belajarnya secara mendalam tentang seluk beluk ilmu bahasa Arab, baik dari aspek qawaid atau ilmu nahwu atau ilmu sorob atau sastranya. Nah, kayak gitu. Jadi metode yang berkembang dan masyhur digunakan untuk tujuan tersebut adalah metode qawaid dan terjemah. Dan metode tersebut mampu bertahan berabad-abad. Bahkan sampai sekarang nih pesantren Indonesia banyak sekali menggunakan metode ini. Terkhusus untuk pesantren Salafi masih menerapkan metode tersebut. Hal ini didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab tampaknya pada aspek budaya atau ilmu, terutama untuk nahwu dan ilmu sorof. Kedua, kemampuan ilmu nahwu dianggap sebagai syarat mutlak sebagai alat untuk memahami teks bahasa Arab yang klasik yang tidak memakai harokat. Jadi kita bundul itu kan kita harus memahami kaidah ilmu sorof dan nahwu. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab metode ini merupakan tradisi turun menurun, sehingga kemampuan di bidang itu memberikan rasa percaya diri tersendiri di kalangan mereka. Nah, itu yang tradisional. Kemudian yang selanjutnya ialah model pembelajaran bahasa Arab secara modern. Untuk pembelajaran bahasa Arab di tingkat sanawiyah atau aliyah yang berbasis pondok pesantren, contohnya nih, Gontor menjadi pilihan dalam mewujudkan pembelajaran bahasa Arab. Ia memungkinkan untuk penguasaan keterampilan berbahasanya itu sangat memadai. Pembelajaran bahasa Arab dengan model Gontor, saya menjelaskan tentang model Gontor ini, kemudian beradaptasi ke berbagai pelosok negeri ini. Lembaga pendidikan yang diperakasi oleh Gontor sudah lama menggunakan metode ini, dan program dengan model Gontor jadi sebagai sebuah pilihan untuk dikembangkan di sekolah menengah. Kemudian metode pembelajaran bahasa Arab modern adalah metode pembelajaran yang berorientasi juga pada tujuan bahasa sebagai alat. Artinya, kalau bahasa Arab itu dipandang sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kehidupan modern. Sehingga inti belajar bahasa adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara aktif dan mampu memahami ucapan atau ungkapan dalam bahasa Arab. Jadi perbedaan antara modern dengan bahasa Arab, kalau misal tradisional itu kita memahami kitab dengan seluk-beluknya, misal dengan ilmu sorof dan nahwu. Tapi kalau misal modern ini terfokus untuk secara aktif kita menggunakan dalam bahasa sehari-hari. Dan juga metode ini lazim digunakan dalam pembelajarannya adalah sebagai thoriqah, yaitu thoriqah al-mubasyarah. Thoriqah al-mubasyarah. Kemudian munculnya metode ini didasari pada asumsi bahwa bahasa adalah sesuatu yang hidup. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Setelah kita berlatih harus dikomunikasikan terus sebagai sebagai suatu kebutuhan dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita udah tahu perbedaan antara metode pembelajaran bahasa Arab tradisional dan modern. Kemudian terkhusus ini untuk metode al-istijabah al-jasmaniyah al-kamilah. Dalam pembelajaran ini, metode ini terikat dengan metode modern ya. Jadi metode ini dicetuskan oleh James J. Assel, yaitu seorang ahli psikologi dari Amerika. Metode ini berpijak pada pembelajaran bahasa melalui aktivitas psikomotorik. Jadi pelajaran disampaikan pada tahap awal secara implisit, sementara setelah pada tahap lanjutan diberikan secara eksplisit. Dalam suasana belajar implisit tidak dilakukan pembetulan atau kesalahan dan penghalapan kaidah-kaidah. Jadi yang penting berani aja. Sedangkan pada pembelajaran secara eksplisit merupakan kebalikannya. Ya. Kemudian lisan pada tahap awal pembelajaran, jadi tujuan akhirnya adalah keterampilan berbicara dasar. Ya, pembelajaran dengan cara menggabungkan kegiatan berbahasa dan gerakan merupakan ciri dasar dalam pembelajaran bahasa tersebut. Sehingga ya, proses pembelajaran seperti proses pemerolehan bahasa pada anak, bahasa yang didengar oleh anak,
banyak berisi perintah yang kemudian direspon oleh tindakan fisik kita. Di sini guru berperan aktif mengarahkan kegiatan pembelajaran, yaitu menentukan isi kegiatan menjadi model dan memilih bahan-bahan pelajaran yang mendukung. Nah, itu aja dari Ana tentang metode pembelajaran bahasa Arab, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang pertama tadi pengertian metode, kemudian yang kedua tentang apa itu metode menurut Ibnu Khaldun, yang ketiga apa tadi metode yang berdasarkan pembelajaran tradisional dan modern, kemudian yang terakhir yaitu metode al-istijabah al-jasmaniyah al-kamilah. Syukran atas bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.